Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri, saya promosi BDS Bali. Sebelum saya membahas detail terkait cara penggunaan turbo dan rute hari ini, saya mau introduce Pak Hendra Wijaya selaku Chief BDS Bali. Silakan Pak. Baik, selamat pagi ya rekan-rekan media. Izin perkenalkan, nama saya Hendra Wijaya selaku Chief BDS Bali. Ya. Untuk rekan-rekan media, selamat datang di Bali, selamat datang di flagship shop Yamaha Bali. Ya, enjoy Pak. Jadi hari ini kita touring menggunakan unit MX Turbo. Jadi teman-teman bisa bisa ngerasain lah sensasi turbo buat teman-teman yang belum nyoba. Aktiviti kita itu touring dari Bali sampai ke Lombok. Jadi konsep dari aktivitas Turbo Mini Nusantara ini sebenarnya ada 4 konten activity. Yang pertama itu kita education, cara penggunaan turbo. Yang kedua touring, long distance touring, leisure ride. Yang ketiga kita visit tourism destination. Yang keempat ada pembuatan konten. Aktivitas kita hari ini merupakan etapa keempat. Yang pertama itu etapa pertama Jakarta ke Jogja. Etapa kedua Jogja Surabaya. Etapa ketiga yang baru selesai tadi malam itu dari Surabaya ke Bali. Nah hari ini kita touring dari Bali ke NTB. Setelah nyampe Lombok, aktivitas ini dilanjutkan ke pulau-pulau lain dalam skala nasional. Oke, nah ini untuk rutenya, gambaran rute sama beberapa titik spot. Kita start dari selatannya pulau. Lalu setelah ini kita langsung menuju ke Nusa Baini untuk lunch. Setelah itu kita ke Danau Tamblingan, lalu ke Lovina. Jadi kurang lebih kita muterin setengah pulaunya Bali lah, sampai akhirnya kita nyebrang ke Lombok. Gitu. Jadi mode berkendara itu teman-teman bisa lihat di speedometer itu ada di pojok kiri bawah dan pojok kanan atas untuk riding mode-nya. Kalau tandanya S berarti lagi di mode sport, kalau T berarti di mode town. Lalu untuk fitur wide shift ini untuk di speedometernya bisa terlihat di sebelah riding mode. Jadi ada 1, 2, 3 sesuai dengan shift yang teman-teman gunakan pada saat riding. Untuk menggunakan shift itu ada di tombol kiri stang paling bawah, itu shift. Nah, untuk teman-teman pembiasaan biasanya itu kepencet klakson. Nah nanti sambil jalan teman-teman adaptasi sama motornya menggunakan mode shift sama riding mode-nya gitu. Segernya kopi di sore hari akan menemani para sahabat. Untuk video kali ini adalah video touring Yamaha NMAX Tour Bumi Nusantara. Oh ya, motor ini sebenarnya motor yang sudah sebelumnya menempuh perjalanan yang jauh banget. Motor Yamaha NMAX Turbo ini sebelumnya itu dikendarai touring juga, itu dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Setelah mereka selesai, gantian teman-teman blogger media itu dari Jawa Tengah touring menuju ke Jawa Timur. Begitu juga seterusnya lanjut teman-teman blogger dan juga media itu lanjut dari Jawa Timur menuju Bali. Dan kami Bali Motovlog bersama dengan media nasional, bersama juga dengan blogger nasional dan media nasional. Nah, blogger nasionalnya sudah pasti dong, yang pastinya para sahabat sudah mengenal, yaitu Iwan Banaran, Cak IWB lebih singkatnya biasa dipanggil. Dan Cak IWB pun juga tidak sendirian, dia ditemani oleh Akang MV. Keren, Yamaha Motor Bali. Lalu begitu bendera pun sudah diangkat dan kita mulai start riding. Di situ Hampat masih menggunakan yang remote, dalam artian yang memang kondisi juga masih macet, jadi Hampat pun juga ingin merasakan sensasi berkendara dengan T-mode-nya itu. Dalam artian ya ini tenaga yang normal. Pada umumnya kalau kita menaiki motor NMAX seperti itu tenaganya nggak ada beda jauh kok. Bedanya mungkin ada di Y shift-nya. Kalau kita ingin menambah sebuah dorongan tenaga yang besar itu ada di turbonya. Baik itu menggunakan T-mode itu juga bisa kita merasakan sensasi akselerasi maupun deselerasi dari tenaga turbo tersebut. Oke, singkat cerita kita sudah masuk di jalan yang lumayan treknya banyak yang lurus, itu yang menuju ke Bedugul. Itu adalah jalur yang disenangi para bikers karena apa? Kalau pas di saat sepi enak banget untuk speeding, dan disitulah Hampat akhirnya baru bisa
menjajal, mencoba sensasi dari tenaga turbo di mode berkendara T mode yang pertama. Bisa dibilang oke, dapet. Yang Hampat rasakan masih dapet turbonya, meskipun tidak seagresif ketika Hampat sudah merubah dari T mode menjadi S mode Sport. Ketika sudah agak melandai, lalu Hampat coba untuk merubah menjadi S mode Sport. Waduh, itu tenaga gas belum Hampat buka aja itu sudah dapat dirasakan ada tenaga besar ini yang sudah siap untuk melaju di motor Yamaha NMAX Turbo. Serius, belum Hampat bukaan gas biasa, masih normal, jalan normal, itu begitu Hampat berubah jadi S mode itu bener-bener kok kita bisa merasakan, wah ini tenaga gede banget ini, serius nih. Jadi memang ada dua jari yang memang harus kita biasakan. Jari telunjuk itu untuk membiasakan merubah mode berkendara yang kita inginkan di saat kemacetan, di saat pengen santai, mungkin kita berubah jadi T mode. Tapi ketika kita ingin menambah akselerasi, sekali-sekali kita pengen speeding atau mendahului kendaraan di depan, baru kita rubah S mode, turbonya mainkan di jari jempol ini. Jadi yang paling sering memang dua jari ini untuk beradaptasi, karena tombol turbo persis di bawah dari klakson, tombol klakson, dan tombol mode berkendara untuk switch-nya itu berada di depan. Jadi penempatannya pun juga safety, dalam artian tidak mengganggu konsentrasi selama kita mengendarai motor tersebut, meskipun kedua jari ini selalu bergerak menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh ridernya, seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah motor matic yang sangat-sangat unik dan menyesuaikan dengan kebutuhan para bikersnya. Baik motor ini mau dipakai di perkotaan juga oke. Kemudian di saat kita membutuhkan tenaga lebih, dorongan lebih yang besar juga dapat seperti itu. Dan tenaga turbo ini itu selain bisa kita gunakan untuk akselerasi, menambah dorongan tenaga untuk kecepatan yang kita inginkan, dan tenaga turbo ini pun juga bisa kita manfaatkan untuk deselerasi, seperti itu. Jadi untuk deselerasi dalam artian Hampat kan lebih sering menggunakan motor kopling, motor sport. Jadi Hampat itu merasakan, wah ini naik motor matic tapi seolah kayak menggunakan motor kopling. Karena apa? Tenaga turbo yang kita bisa manfaatkan, kita gunakan untuk deselerasi, itu bisa kita jadikan sebagai engine brake. Serius, suaranya pun juga enak banget di telinga, meskipun Hampat menggunakan helm full face dengan beberapa angin, tapi masih kerasa akselerasi tenaga turbo ketika kita pakai itu kerasa banget. Vroom, vroom, vroom. Dan deselerasi ketika kita ingin engine brake itu juga terasa banget. Kata turbo ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga para sahabat pastinya. Turbo itu sudah sangat menjual banget. Berarti motor ini bertenaga, motor ini keren, motor ini canggih karena memiliki fitur atau teknologi turbo, seperti itu. Untuk deselerasi itu Hampat lebih asik, enjoy mengendarai motor NMAX Turbo itu ketika mengambil ancang-ancang hendak tikungan, cornering, itu enak banget, serius enak banget. Mungkin kejauhan dari sekitar 500 meter atau 300 meter kurang lagi itu Hampat sudah menekan turbo shift 1 deselerasi, kemudian turbo shift 2 dan shift 3. Jadi shift 1 itu tenaganya udah oke, shift 2 lebih oke lagi, shift 3 itu lebih besar lagi tenaga untuk akselerasi. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin menggunakan sebagai engine brake untuk tenaga yang biasa, itu kita bisa juga gunakan shift 1, shift 2, shift 3 itu lebih berat lagi nanti untuk deselerasinya. Oke, kemudian kita lanjut menuju perjalanan ke Lovina, karena memang rute di hari pertama itu benar-benar kita kayak membelah Pulau Bali. Setengah dari Pulau Bali kita lalui, karena dari Denpasar, dari Yamaha Motor Bali kita menuju langsung ke Lovina, cuma kita berhenti dulu di Bedugul untuk lunch dan juga di Danau Tamlingan untuk melakukan pembuatan dokumentasi, seperti itu. Kemudian ketika perjalanan menuju ke Lovina pun juga sama, kita tidak langsung tiba di hotel, tapi sebelum kita tiba di hotel kita berhenti dulu di salah satu restoran di Seririt. Dan di situ kita melakukan dinner sebelum, setelah itu kita lanjut ke hotel untuk tinggal istirahat untuk mempersiapkan tenaga di hari kedua, seperti itu.
Di hari kedua itu kita sudah prepare jam 8, yes, karena lumayan jauh jaraknya dari Senirit Lovina menuju ke Padang Bae. Hari kedua Tur Bumi Nusantara etapa Bali. Hari ini kita menuju daerah timur ke Padang Bae. Stop point pertama kita di Savana Tianyar. Dari sini ke Savana Tianyar kurang lebih 50-60 kilo. Cuman jalurnya itu jalur kenceng, lurus, kosong, minim belokan. Untuk rute, kalau di hari pertama itu kita sudah menjajal namanya trek lurus untuk akselerasi turbonya, kemudian deselerasi dari turbonya untuk ketika di jalanan turunan di Wonogiri itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua ini informasinya adalah kita paling banyak persentasenya menggunakan akselerasi turbo karena apa? Jalannya lurus lempeng kalau menuju dari Senirit menuju ke Savana Tianyar. Dan benar saja di situ benar-benar kita, waduh, tenaga pokoknya nggak ada ampun, itu turbo selalu kita mainkan. Dan deselerasinya untuk tenaga turbo pun juga tidak harus menunggu ketika jalanan turunan kita pakai untuk engine brake. Engine brake itu bisa kita pakai juga ketika jalanan landai, jalanan lurus bisa. Jadi tergantung dari cara riding yang kita butuhkan. Kalau Hampa dan beberapa peserta lainnya pun deselerasi dari tenaga turbo tersebut tidak hanya untuk ketika jalanan turunan saja. Ketika kita jalanan lurus, kemudian di depan tiba-tiba agak melambat, kita gunakan tenaga turbo untuk deselerasinya. Enak banget. Oke, akhirnya setelah kita menempuh perjalanan, kita tiba di Savana Tianyar. Oke, di situ pun kita juga nggak terlalu lama sih, mungkin sekitar 15 menit karena memang panas banget cuaca di situ. Kita melanjutkan perjalanan ke Padang Bae. Nah, jalur menuju ke Padang Bae baru kita paling sering menggunakan tenaga turbo untuk deselerasi. Kenapa? Karena jalannya memang berkelok-kelok dan kebanyakan jalanan turunan seperti itu. Ada sih jalanan agak naik, tapi tidak begitu banyak layaknya persentase jalan turunan yang lebih banyak. Namun tenaga turbo itu benar-benar balik lagi Indonesia kan dengan tipikal si bikersnya sih, kapan saatnya kita menggunakan tenaga turbo untuk akselerasi, kapan kita akan menggunakan tenaga turbo untuk deselerasi, seperti itu. Untuk tanjakan pun juga gacor, serius. Tapi balik lagi ya, kalau kita menggunakannya S-mode, kalau yang T mungkin agak kurang greget ya tenaganya, tapi kalau yang sudah sport, mode sport, wah itu tanggungnya jempol, asik banget, serius. Dan akhirnya tidak berselang lama kita tiba di Padang Bae itu sekitar jam 2 kurang lebih, yes, karena jadwal kapal dari pelabuhan Padang Bae menuju ke ke Lembar, pelabuhan Lembar itu sekitar jam 3. Jadi kita lumayan on time ya. Dan tidak perlu menunggu lama, kurang lebih hampir 10 menit atau 15 menitan kita pun akhirnya bisa untuk masuk ke kapal feri dan akhirnya kita berlabuh dari pelabuhan Padang Bae menuju ke pelabuhan Lembar yang waktu itu menempuh perjalanan hampir 4,5 jam kurang lebih. Oke, akhirnya di malam hari sekitar jam berapa ya? Jam 8, yes. Jam 8 malam kita sudah tiba di pelabuhan Lembar. Di situ kita langsung bergegas menuju ke salah satu hotel yang ada di Mataram. Tapi sebelum kita menuju ke hotel yang ada di Mataram itu, yaitu nama hotelnya Prime Park, itu kita singgah dulu ke salah satu dealer Yamaha untuk menaruh unit Yamaha NMAX Turbo di dealer tersebut. Karena setelah itu kita lanjut perjalanan dari dealer Yamaha tersebut menuju ke hotel menggunakan HiAce. Hospitality dari Yamaha Motor Bali pokoknya enak banget. Dalam artian mobil HiAce kan lega ya. Jadi setelah kita lumayan terkuras tenaga untuk touring dan kita tinggal duduk manis dengan lega, dengan santai di dalam mobil HiAce untuk menuju ke hotel Prime Park yang ada di Mataram.
Dan akhirnya hari ketiga pun tiba. Nah, di hari ketiga ini kita sudah tidak ada jadwal riding lagi, sudah nggak ada. Jadi hari ketiga benar-benar kita manfaatkan untuk rehat, istirahat. Jadi bangun, kemudian kita ke atas dulu. Akhirnya kita bergegas naik ke lantai 10. Di situ ada rooftop pool, swimming poolnya ada di situ. Kemudian view-nya, asik banget, keren pokoknya, pas banget. Yang mau Bali pun juga memilih hotel yang dapat mengurangi rasa lelah kita setelah hari pertama, hari kedua kita riding. Dan setelah itu kita turun ke bawah ke restoran, kita sarapan. Di situ kita puas-puasin lah hampir semua menu kita nikmati sebelum kita bergegas untuk menuju ke Pelabuhan Lembar lagi untuk balik lagi kita ke Bali. Ya pasti kita balik dulu ke Yamaha Motor Bali. Dan disitulah kita akhirnya berpisah dengan Cak IWB, kemudian Akang MV, dan juga beberapa media nasional lainnya yang mereka melanjutkan riding keliling Lombok sebelum mereka balik ke Jakarta. Oke, kita pisah di sini dengan Cak IWB. Ayo Kang Empi. Siap. Nanti kalau saya main ke Bekasi, Jabar, siap. Mas, makasih selama ini Mas. Sampai ketemu lagi. Cak IWB, ya ampun. Keep kontak. Oke, setelah kita pamitan dengan Cak IWB, Akang MV, kemudian dan beberapa ofisial dari Yamaha Indonesia yang pada Jakarta itu akhirnya kita langsung naik ke Yamaha, ke mobil Hiace Premio waktu itu untuk melanjutkan perjalanan kurang lebih 1 jam menuju ke Pelabuhan Lembar. Setibanya di Lembar, kita menunggu sekitar 30 menit karena waktu itu jadwal kapalnya adalah jam 12 siang dan kita tiba sekitar jam setengah 11 seperti itu. Karena jam 11 kita sudah mulai untuk naik, jadi kurang lebih 30 menit kita nunggu di pelabuhan tersebut. Oke, itu aja yang bisa Hanpat ceritakan secara singkat tentang perjalanan touring Yamaha NMAX Tour Bumi Nusantara dari Bali menuju ke NTB. Dan sampai ketemu di video vlog selanjutnya, entah itu touring, riding, explore maupun dari ride dan lain sebagainya. Oke, thank you.